Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sudah selayaknya dan memang seharusnya sebagai seorang mukmin yang baik, maka kita gunakan momentum setiap ibadah Jumat yang kita lakukan dalam setiap pekan sebagai media atau sarana untuk melakukan introspeksi diri kita, sehingga hari esok selalu lebih baik dari hari kemarin. Tentunya hal ini adalah terkait dengan prestasi-prestasi rohani kita atau yang disebut dengan ketakwaan, sekaligus bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan kisah Nabiullah Adam alaihi salam, ketika digoda oleh iblis laknatullah alaih, maka kemudian Adam tergoda, Adam dengan ibu Hawa tergoda dengan memakan buah khuldi, dan kemudian iblis diusir oleh Allah dari surga. Begitu pula Adam, tetapi bedanya iblis terusir dalam kondisi terkutuk, sedangkan Adam diusir atau diturunkan ke dunia atau ke bumi untuk kemudian melakukan introspeksi diri, dan oleh Allah diberi bekal, yaitu untuk bacaan sebagai sarana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna yang terkandung dalam ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu kemudian Nabi Adam bermunajat, dan itu sangat lama sekali, sekitar kurang lebih 40 tahun, barulah kemudian taubatnya Adam dengan ibu Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ke-10 di bulan Muharram. Tetapi kita jangan pernah menduga bahwa ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan, itu adalah kesalahan besar. Maka Imam Junaid al-Baghdadi menjelaskan, inna hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang taat, oleh orang-orang yang baik, maka itu masih dinilai sesuatu yang belum baik atau buruk kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum maknanya adalah
Ketika suatu perbuatan yang boleh jadi adalah hal yang biasa, yang dilakukan oleh orang biasa, maka jika dilakukan seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh agama, maka boleh jadi itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat ketika iblis diusir oleh Allah, maka kemudian iblis mengajukan permohonan-permohonan kepada Allah, dan permohonan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu permohonan iblis adalah dia bertekad, dan itu disampaikan di hadapan Allah, bertekad untuk menghalangi manusia, anak cucu Adam, dari jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu terekam atau diabadikan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terlihat di sini tekad iblis yang luar biasa, yang kalau kita lihat di dalam ilmu bahasa Arab, maka di sini menggunakan nun taukid yang menunjukkan suatu kerja yang serius, dan itu iblis nyatakan la'aqudanna lahum. Begitu pula dia nyatakan tsumma la'atiyannahum, sungguh saya akan mendatangi mereka, yaitu anak cucu Adam, min baini aidihim wa min khalfihim, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri. Dan janji iblis di hadapan Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau wahai Allah tidak mendapati mayoritas dari mereka adalah orang yang bersyukur kepadamu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka disinilah kita harus waspada, dan para ulama menggariskan ternyata dari 4 arah penjuru yang disebutkan oleh iblis, ada 2 penjuru yang tidak disebutkan, yaitu arah atas dan arah bawah. Maka disinilah ada satu kunci bagaimana menghadapi ujian, bagaimana menghadapi godaan dari iblis, yaitu arah atas. Bagaimana kita betul-betul memandang kebesaran Allah dan kita mendekat kepada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara arah bawah adalah kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa manusia adalah makhluk yang rendah, makhluk yang lemah, sehingga kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menyadari 2 hal itu, maka insya Allah kita akan termasuk menjadi pribadi-pribadi yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur sesungguhnya adalah bagaimana kita ingat terhadap Sang Pemberi, bagaimana kemudian kita memuji Sang Pemberi, dan yang paling penting adalah kita menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan penganugerahan dari Sang Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang kadang kita sering lupa. Terlebih lagi jika rizki-rizki itu bersifat sesuatu yang duniawi, lalu kita gagal memaknai itu, maka kita seringkali melupakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh saja dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah memiliki pekerjaan yang tetap, lalu setiap bulan memiliki gaji yang tetap, ini terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya itu semua tidak lain adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jika kita memimpikan sesuatu yang ketika kita belum memiliki, maka seakan-akan kita akan senantiasa bersyukur ketika kita memilikinya. Tetapi seringkali ketika hal tersebut sudah kita miliki, maka kita lupa untuk mensyukurinya. Kita ambil contoh, mungkin ada yang belum punya rumah, maka sangat menginginkan memiliki rumah. Tapi ketika rumah sudah digapai, seringkali lalai bahwa rumah adalah anugerah Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Begitu pula kendaraan, mulai dari sepeda motor, sepeda listrik, bahkan juga mobil. Jika kita terus melihat dari sisi duniawi orang-orang yang di atas kita, maka di situ tidak ada kesyukuran kita kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri
mensyukuri anugerah Allah dengan cara yang paling penting adalah bagaimana memfungsikan penganugerahan dari Allah itu betul-betul sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة